Hello viewers, welcome back to Let's Ask. Any question? Just ask. Let's ask. Any questions? Just ask. Perkenalkan, nama saya Ken. Saya berdomisili di Bangka Belitung, tepatnya di Belitung Tanjung Pandan. Saya sebagai founder komunitas Belitung Dance Camp. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari papan pertanyaan. Oke, first kita akan menjawab pertanyaan apa? Let's try to the first. Apa yang pertama kali membuat Kak Ken tertarik untuk membangun komunitas dance di Belitung? It's about my passion, karena aku suka dance dari SD dan tertarik mempunyai kayak grup nih, kalau dance grup banyak rame-rame nih seru nih gitu. Karena juga saya udah pernah membangun dua grup yang semuanya itu udah cut proses karena COVID kemarin. So ini saya udah mulai lagi dengan anak-anak yang baru, dengan semangat anak-anak yang baru di Belitung. Oke, next pertanyaan yang kedua. Apa tantangan yang paling terasa saat mewujudkan tujuan tersebut di awal berdirinya BDC? Tantangan yang paling terasa itu mewujudkan semacam semangat anak-anak yang harus konsisten dalam latihan, bukan hanya dalam latihan, juga konten-konten, karena itu juga perlu di-up supaya komunitas ini juga dikenal orang banyak, seperti itu. Oke, last. Apa perubahan terbesar yang Kak Ken lihat pada anggota setelah bergabung dengan BDC? Perubahan terbesar yang dilihat pada anggota yang bergabung dengan Belitung Dance Camp ini adalah satu, skill mereka. Skill mereka dari yang mereka benar-benar ada yang mulai dari nol, ada yang memang udah anaknya itu punya skill, itu lebih ditingkatin, dan sekarang mereka itu udah lebih improve gitu setelah bergabung di komunitas Belitung Dance Camp tersebut. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, dan yang kedua yaitu di mana? Pertanyaan pertama. Di mana perjalanan awal Belitung Dance Camp dimulai? Perjalanan awal Belitung Dance Camp itu dimulai di tahun 2023. Aku ingat banget waktu itu di mana selesai COVID itu 2020 ya, 2020, 2021, 2022, 2023. Itu tuh vakum udah lama banget semenjak komunitas terakhir dibangun, karena mereka itu pada kangen. Ayo dong latihan lagi. Dan akhirnya aku bukan membuat suatu grup, tapi aku langsung bikin sebuah komunitas. Jadi seperti itu. Oke, yang kedua. Di mana BDC mendapatkan pengalaman paling berharga? Banyak ya. Kalau pengalaman paling berharga itu BDC pernah dipercaya sebagai model ini, tau nggak sih, yang nyanyi lagu santai. Nah, itu basisnya itu mempercayakan anak BDC sebagai model video klip mereka di Lebong Island waktu itu. Dan juga BDC juga pernah tampil di openingnya konser Lyodra, Budi Doremi sama Inul Daratista kemarin di Belitung. Okay, so and the last one. Di mana posisi BDC beberapa tahun yang mendatang? Di mana posisi BDC beberapa tahun mendatang? Maksudnya ini lebih ke mungkin aku ya, VOP aku untuk mendapatkan BDC di tahun mendatang kali ya. Ini aku juga lagi berusaha supaya anak-anak tuh bukan eksisnya di
di satu pulau doang, tapi aku pengen membawa BDC ini ke posisi yang lebih next level lagi, entah itu nasional atau internasional. Oke, next, papan question ketiga. Oke, next, this is the papan. Pertanyaan ketiga, siapa? The first question is, siapa sosok yang paling menginspirasi Kak Ken dalam perjalanan berkarya di dunia seni? Beneran spill nih. Sosok yang paling menginspirasi aku, to be honest, Justin Bieber, because he's good dancers, and waktu kecil tuh memang suka ngelihat dia dance sama Usher, sama apa juga satu lagi Agnes Mo. Kalau untuk berkarya dalam dunia seni ya, karena I love dance, I love sing too, and yeah, they are. Oke, yang kedua, siapa yang pertama kali memberikan dukungan ketika Kak Ken membangun BDC? Teman-teman sih. Teman-teman, jujur aku ini agak backstreetan orangnya sama orang tua. So, yang paling paling memberikan dukungan itu teman-teman, karena dari mereka kayak, ayo dong Ken, daripada kita tuh nggak modern dance itu di kota kita tuh kurang banget, kita butuh lu gitu. Kayak ntar kalau misalkan di luar nih ada event-event banyak, kita keteteran nanti kalau misalkan nggak prepare apa segala macam. Terus ini dia, teman-teman lah yang bilang kayak, daripada kita bikin grup dance, mending langsung aja komunitas. Kita kumpulin aja semua anak-anak muda Belitung yang ada potensi, yang mau mengasah kemampuan mereka. Kita kumpulin, yang jadi semangat aku tuh mereka gitu. Bukan siapa-siapa, tapi aku semangat karena mereka mau. That's it. And yang ketiga, siapa sosok yang ingin Kak Ken ajak berkolaborasi untuk membawa BDC ke level berikutnya? Banyak banget. Terutama kalau yang lokal ya. Kalau yang lokal, ini mimpi aja dulu ya. Mimpi aja dulu ya. Kalau untuk berkolaborasi itu di lokal itu ada Invasion Dance Crew, terus sama iGeneration juga kemarin sempat menang berapa kali tuh. Kalau internasional mah, aduh takut ketinggian, Family. Sama 1M, mungkin itu ya. Doain aja viewers, semoga tercapai. Oke, ini dia untuk papan pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut ke papan nomor 4. Oke, selanjutnya papan nomor 4. Mengapa Kak Ken memilih mendirikan komunitas dibanding berkarir sendiri? Jujur sebenarnya aku juga selain BDC itu aku juga ada house production kecil namanya Q Media, yaitu sebuah wadah untuk kayak anak-anak BDC, misalnya ada job apa segala macam itu dihubunginya itu lewat aku dulu, lewat Q Media. Misalkan dapat tawaran, Ken butuh nih performing, nyanyi sambil ada back dancernya apa segala macam, itu lewat Q Media. Nah, kalau komunitas ini memang itu anakannya Q Media sebenarnya, karena itu juga aku yang direct dari komunitas musik sama dance, musik sama vokal juga. Itu sih. Karena juga alasan aku mendirikan komunitas sendiri karena itu pulau kecil ya. Pulau kecil itu benar-benar aku nggak tahu segimana antusias mereka terhadap modern dance gitu. Jadi nggak tahu, pengen aja menampung anak-anak yang punya bakat gitu loh. Itu sih. Oke, yang kedua, mengapa BDC terus mendorong anggotanya untuk mengikuti kompetisi dan pertunjukan? Perlu, karena ini aku selalu tekanin sama anak-anak buat
ayo dong ikut walaupun bayarnya rata-rata seni itu kecil ya. Yang penting portofolio dulu, pengalaman dulu karena it's important. Oke, the last one. Mengapa Kak Ken tetap optimis terhadap perkembangan seni di Belitung? Kalau untuk masalah ini, aku percaya diri dengan semangat anak-anak, karena anak-anak semangat, aku juga semangat. Aku tetap optimis terhadap perkembangan seni di Belitung karena memang mereka juga walaupun itu kota kecil, tapi semangat mereka tuh benar-benar besar di situ. Oke, lanjut ke papan nomor 5. Oke, kita lanjut ke papan nomor 5. Kapan? Kapan Kak Ken mulai serius menekuni dunia dance? Serius? Dari SD kali ya? Dari SD kali ya, karena dari SD tuh, karena jujur dari SD aku belajar otodidak tanpa guru sama sekali. Itu dulu ya, jangan ditiru ya. Dulu ayah sering beli CD bajakan. Di situ ada dulu artis pertama tuh BBB yang bikin. Oh, ini keren nih. Jadi ya udah ikutin. Itu dari situ udah mulai nekunin terus, belajar terus sampai sekarang. Masih belajar. Oke, yang kedua. Kapan muncul keinginan untuk mendirikan Belitung Dance Camp? Sebenarnya ini tuh kayak nggak direncanain sih, karena kemarin itu sempat bikin sebuah agensi kecil-kecilan, cuman emang agak apa ya, nggak cocok aja sama produsernya, karena skill aku yang kurang, aku juga ngerasa nggak pede, jadi akhirnya bikin sebuah grup aja. Akhirnya COVID yang aku bilang tadi, barulah apa ya, di situ dari keinginan anak-anak, ya udah ayo kita bikin komunitas lagi gitu, bukan cuman kita doang. Itu sih. Oke, yang terakhir dari papan kelima. Why? Kapan target atau mimpi terbesar BDC akan terwujud? As soon as possible. Harus cepat. Kapan ya? Sudah doain aja viewers, karena kita juga, saya sama anak-anak juga masih proses terus mengasah diri, terus improve terhadap hal-hal yang hal-hal tentang modern dance ini, dan tentunya kami berproses punya suatu target yang harus dicapai. Jadi untuk kapannya itu Allah aja yang tentuin ya. Oke, as soon as possible. Oke, next ke papan yang terakhir. And tada, the last one, papan nomor 6. How? Bagaimana? Untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Kak Ken membangun BDC dari komunitas kecil hingga dikenal seperti sekarang? Promosi. Karena membangun BDC ini kalau cuman kita aja tanpa dunia tahu, ya mana gimana orang mau tahu kan? Kalau dari awal aku membentuk BDC ini, aku selalu mantengin satu hal yang harus dilakukan sama anak-anak, yaitu promosi. Walaupun jujur kita awal bangun komunitas ini, kita yang nyari event, bukan event yang nyari kita. Jadi itu dia pentingnya pemasaran dulu, cari nama dulu, biar nanti kalau dikenalkan baru ada red card-nya apa segala macam kan. Dan juga aku selalu masihin sama anak-anak untuk selalu konsisten dalam bikin konten, karena dari situ itu pengaruhnya luar biasa banget di sosial media. Itu sih. Dan yang kedua, bagaimana BDC menghadapi persaingan dengan komunitas dance yang lainnya? Satu, aku selalu tekanin sama anak-anak untuk selalu percaya diri dan jangan skip proses. Karena kalau mau bersaing dengan komunitas-komunitas dance yang lainnya tapi tanpa proses, ya kagak bakal ada hasilnya juga kan. So, untuk menghadapi persaingan itu aku selalu tekankan sama anak-anak untuk
yuk optimis. Makanya kalau latihan tuh harus benar-benar all out, jangan cuma setengah-setengah. Kayak gitu sih, lebih ditekankan sama anak-anaknya aja. Oke, the last. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara menjaga semangat anggota agar tetap aktif dan berkembang? Nah, ini kalau untuk di BDC aku punya catatan khusus karena mereka suka hal yang berbau K-pop. Jadi setiap minggunya itu bakal ada, kalau dari komunitas aku ya, itu bakal ada cover dance dari K-pop apa segala macam, itu yang bikin mereka semangat gitu. Oh, jadi setiap harinya itu nggak itu mulu, kecuali memang ada event khusus untuk lomba gitu ya. Karena ini nggak perlu, kalau semangat anak-anak tuh nggak perlu aku raguin lagi lah, karena anak-anak BDC tuh ini juga lahir dari mereka untuk mereka. Jadi kesimpulan yang semua ini, anak-anak itu bikin aku bisa terus maju nih, walaupun aku juga bingung sebenarnya, tapi anak-anak, ayo kok ini bisa. Karena mereka juga bantu banget akunya gitu. Jadi memang semua ini dibantu mereka karena bukan cuma aku yang membangun sendiri. Gitu sih. Oke, this is the last one. Oke, viewers, selesai sudah. Tadi ada 6 papan pertanyaan yang sudah saya jawab untuk kalian yang mantengin dari awal sampai akhir. So, thank you so much. Untuk viewers nih, dimanapun kalian berada, don't forget to upgrade your skill. Karena aku percaya kalian punya mimpi, kalian punya tujuan yang harus dituju. So, if you want it, you have to catch it. Dan kalian harus konsisten. Itu sih, konsisten yang paling penting, karena kalian butuh proses untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. So, aku juga mau bilang, jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya M Radio UMJ, YouTube channel, dan Instagram-nya itu ada M_radio UNJ. Dan untuk saya sendiri, if you want to text me, itu bisa di Instagram @QAQAN_. Dan untuk komunitas saya sendiri, Belitung Dance Camp, itu ada @Belitung_dance_camp. Oke, jangan lupa di follow ya. Oke, that's it untuk hari ini. Jangan lupa juga share dan komen videonya di bawah ya. Dan akhir kata saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk Let's Ask. Any question? Just ask. Thank you.